terus-menerus dibagikan kepada jemaat. Kekristenan dipermalukan. Saudara, ini yang Petrus katakan, banyak orang akan ikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Apa yang dicari guru palsu? Uang, mau kaya kok. Dan saudara, banyak hamba Tuhan yang sejati tapi ada di dalam keadaan yang palsu ini. Akhirnya ketulusan mereka, kerelaan mereka berkorban dan juga perjuangan mereka itu jadi bagian yang seperti membenarkan gerakan yang palsu. Tapi saudara, saya mau tanya, ketika pemimpin-pemimpin yang menggerakkan sebuah gereja itu hanya cari untung, menyatakan apa yang perlu untuk menarik uang, ya saya tahu ini adalah gereja yang palsu jadinya. Ketika pengkhotbah mengatakan jemaat harus memberikan perpuluhan dan perpuluhan harus dikelola untuk masuk ke dalam kantong hamba Tuhan, kita sudah tahu itu pasti nabi palsu. Nggak ada hamba Tuhan yang boleh mendominasi keuangan gereja. Keuangan gereja harus dilakukan dengan serapi mungkin. Karena kalau dunia tahu bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan, gereja harus menjadi leader di dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Dan kalau saudara tanya gimana dengan GRI, dari sinode dan dari pusat sudah memberikan arahan yang jelas sekali tentang kebijakan pengelolaan uang yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nggak ada kemungkinan kita mempermainkan uang dan memperlakukannya dengan sembarangan. Saya nggak mungkin akan menentukan misalnya bayaran untuk support saya harus berapa. Saya nggak akan pernah boleh mengklaim itu di dalam gereja ini. Orang lain yang urus. Entah berapa yang mereka pikir pantas untuk mensupport hamba Tuhan. Mereka yang tentukan, bukan hamba Tuhan. Nah maka saudara sekalian, ketika gereja dimanipulasi hanya untuk mengeruk keuntungan, di situ Tuhan nggak mungkin senang. Dan kadang-kadang orang tidak sadar ya, motivasi untuk memperbesar kerajaan Allah katanya. Saya juga nggak ngerti kenapa kerajaan Allah perlu diperbesar oleh manusia. Allah yang akan lakukan itu kok. Tapi ya oke lah, orang mengatakan kita akan memperbesar kerajaan Allah dengan menjangkau lebih banyak orang. Bagaimana cara jangkau lebih banyak orang? Mari rubah gereja menjadi tempat hiburan. Mari rubah gereja menjadi tempat hura-hura. Karena begitu banyak orang senang hura-hura, arahkan mereka ke gereja. Dan saudara, ini motivasinya cuma satu kok. Banyak orang, banyak uang, uang masuk, kita kaya, kita bisa beli tempat baru, kita bisa putar lagi uang, kita bisa tarik lebih banyak orang, dan akhirnya kita menjadi leading church. Kita menjadi gereja yang memimpin karena besarnya kemampuan kita beli gedung, besarnya kemampuan kita untuk bikin bangunan, besarnya kemampuan kita untuk mengeruk kekayaan dari anak-anak muda. Uang dari mereka begitu banyak dan hamba Tuhannya luar biasa kaya. Apakah ini menandakan gereja sejati? Adakah gereja para rasul seperti ini? Adakah gereja di dalam gereja mula-mula seperti ini? Kalau tidak, kita mesti tanya, ini datang dari mana? Kalau ini bukan sejarah gereja, ini bukan spirit dari gereja sejati, ini bukan Roh Kudus yang bekerja. Kalau begitu ini dari mana? Pasti dari setan. Dan apapun yang dari setan tidak mungkin bisa masuk dan bergabung dengan apa yang dari Tuhan. Maka saudara, di mana keserakahan ada di dalam sebuah gereja, Tuhan gak mungkin senang ada di situ. Dia bisa kelihatan besar, tentunya banyak orang akan hadir, banyak orang akan mengikuti seperti begitu mewah, melakukan kebaktian dan begitu banyak orang ikut, memberikan nuansa musik yang luar biasa dan ya kita pikir itu sukses. Tapi kita tahu lebih baik kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berkenan dengan kegemilangan seperti itu.